Kenapa gue bilang oknum di aparat penegak hukum itu justru yang baik dan juga yang kritis? Karena gue dengar kabar soal jaksa muda namanya Jovi, beliau di Sumatera Utara kalau nggak salah, dan dia terancam dipidana dan dipenjara hanya karena mengkritisi penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Coba ya kita telepon. Gimana Mas Jovi lagi jadi tahanan kota ya katanya denger. Dialihkan jadi tahanan kota kemarin, Mas. Kita ngajukan itu kan. Sidang lanjutan kapan Mas? Sidang lanjutan besok, Mas. Oke. Nah ini dari aku Mas, pengen nanya dua pertanyaan. Yang pertama, masa iya seorang jaksa yang mengkritisi penggunaan mobil dinas buat pribadi itu sampai direpresi segininya? Atau jangan-jangan Mas Jovi ini memang sering kritis sampai ada orang-orang besar yang terganggu Mas? Gimana sebenarnya? Sebenarnya gini, Mas. Kalau masalah sering mengkritisi ya memang saya sejak awal masuk CPNS Kejaksaan pun sudah sering mengkritisi. Jadi kayak contoh masalah penempatan pegawai supaya berkeadilan kan. Jangan anak-anaknya pejabat itu di kota besar sementara tidak ranking kan kayak begitu. Itu sejak awal CPNS. Nah, kalau berkaitan dengan kritik mobil dinas ini sekedar informasi aja, Mas. Jadi Siti Kholijah Harahap itu Kajari Tapsel yang lama merupakan adik kandungnya dari Babul Koir Harahap yang sekarang menjabat sebagai wakil Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Mas. Jadi mungkin saja ketika saya mengkritik penggunaan mobil dinasnya supaya tidak disalahgunakan atau digunakan oleh pegawai yang tidak berhak tanpa izin tertulis, ya apalagi untuk kepentingan pribadi, yang bersangkutan merasa tersinggung dan karena mungkin kritik saya itu benar, jadi daripada yang bersangkutan yang kena, mungkin saya yang dihantamnya. Itu hitung-hitungannya dia paling, Mas. Wah emang susah ya kalau anak-anak pejabat tengil ini ya kadang Mas ya. Tapi kalau Mas Jovi denger-denger juga pernah menggugat ke MK ya Mas soal jaksa ini jangan berparpol, itu gimana Mas ceritanya? Iya, jadi di perjuangan saya di MK itu sudah sejak 3 tahun yang lalu. Dan alhamdulillahnya berhasilnya di bulan Februari 2024 ini, di mana di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 garing PU strip 22 Romawi garing 2024, Mas. Jadi mulai sekarang tertutup celah hukum bagi anggota atau pengurus partai politik diangkat menjadi jaksa agung. Nah, jadi kan sebagai seorang sarjana hukum, apalagi yang konselor di bidang hukum tata negara, walaupun kita paham bahwa politik bernegara itu penting, tetapi berbicara mengenai penegakan hukum, saya memiliki pendapat bahwa pucuk pimpinan dari institusi penegak hukum itu tidak boleh diisi oleh orang-orang yang berasal dari anggota atau pengurus partai politik, supaya penegakan hukum itu independen dan tidak tebang pilih, Mas. Apa pesan buat anggota dewan kita atau presiden terpilih kita? Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentunya dapat mengangkat isu ini ke dalam rapat dengar pendapat, di mana hal ini tentunya harus menjadi bahan evaluasi bagi pihak Kejaksaan Republik Indonesia agar kedepannya tidak boleh lagi para pimpinan satuan kerja, baik itu kepala kejaksaan negeri maupun kepala kejaksaan tinggi, itu bersikap arogan terhadap bawahannya, ya kan, terhadap bawahannya, sehingga kedepannya kalaupun dikritik tidak perlu sampai ngadu sana sini, terus ujung-ujungnya karena egosentris yang dimiliki, karena arogansi yang dimiliki, memenjarakan anak buahnya, Mas. Nah, harapan saya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo, tolong panggil Bapak Jaksa Agung untuk menaruh atensi terkait permasalahan ini. Janganlah saya yang bukan seorang jaksa yang nakal, saya bukan jaksa yang jahat, ya kan? Saya tidak seperti dua orang jaksa yang sempat viral videonya di Kejaksaan Negeri Batu Bata beberapa waktu lalu melakukan pemerasan, menerima suap atau gratifikasi pada penanganan perkara, Mas. Saya ini karena kepedulian saya terhadap kejaksaan supaya bebas dari korupsi dan nepotisme, itu mengkritik
supaya jangan sampai mobil dinas itu digunakan untuk kepentingan pribadi, disalahgunakan dan digunakan oleh pegawai yang tidak berhak gitu Mas. Oke, siap Mas Yofi. Semoga kita melihat keberpihakan DPR benar-benar jadi perwakilan rakyat dan Presiden juga punya harapan baru buat rakyat. Jadi jangan sampai ke depan kita berpikir bahwa oknum penegak hukum justru yang baik dan kritis, bukan yang malah korupsi dan juga melakukan kriminal lainnya. Semangat Mas Yofi, semoga ada kabar baik ke depannya.